Xiaomi bikin gebrakan. Dia desain SoC sendiri buat smartphone dan tablet. Masih generasi pertama, masih dirilis di market terbatas, tapi kok udah bisa bersaing ya? Dan bahkan lebih baik dari satu SoC yang udah generasi keempat bahkan. Yo guys, pas denger Xiaomi ngerilis sebuah SoC yang didesain sendiri, yang dinamakan String O1, gue langsung penasaran. Kok kalau lihat dari berbagai presentasinya pas rilis, itu menjanjikan banget. Langsung dong gue order Xiaomi 15S Pro ini dari Gondry Store. Link pembelian ada di bawah, by the way, untuk jajal SoC di HP yang satu ini. Oke, let's go! Ini boxnya dari Xiaomi 15S Pro. Gue nggak mau unboxing, gue cuma mau kasih lihat aja karena ada yang sedikit berbeda dari paket penjualannya kali ini. Boxnya kali ini memanjang dengan di bawah ada tulisan Mandarin 15th Anniversary Edition. Case yang dikasih juga nggak sekedar clear hard case atau soft case makaron gitu, tapi hard case hitam yang desain dan build-nya premium. Chargernya pun bukan charger 90 watt putih yang biasa kita lihat di berbagai smartphone Xiaomi ya. Yang ini warnanya kayak silver metallic gitu. Dan seolah mengukuhkan kehadiran 15S Pro ini untuk merayakan ulang tahun ke-15 Xiaomi, splash screen boot logo pas nyalain HP juga ada tulisan 15 years anniversary tersebut. Di luar box dari isinya serta SoC, sebenarnya ini adalah smartphone yang sama dengan Xiaomi 15 Pro yang udah pernah gue bikinin videonya di awal tahun. Monggo ditonton videonya untuk tahu overall smartphone itu seperti apa. Satu lagi yang beda mungkin desain ya. Ini sekarang ada warna Dragon Scale Fiber. Bagus, gue suka daripada varian besi penyok Xiaomi 15 yang ada di market luar. Nah, yang mau gue icip-icip di video first impression ini jelas adalah SoC-nya. Itu bikin penasaran banget. Pendek aja, nggak usah kepanjangan videonya. Sekedar info, String O1 diproduksi melalui proses fabrikasi 3nm N3E generasi kedua dari TSMC. Pertama gue mau lihat hasil benchmark Antutu dulu untuk cari maksimum performance-nya seperti apa. Sebagai perbandingan, ada 3 smartphone flagship yang punya SoC beda-beda. Xiaomi 15 Ultra dengan Snapdragon 8 Elite, Vivo X200 Pro dengan Dimensity 9400, dan HP dengan SoC flagship generasi keempat, tapi performanya termasuk busuk banget. Google Pixel 9 Pro dengan Tensor G4. Ketika gue tes benchmark Antutu keempatnya di kondisi suhu ruangan yang sama, kita bisa lihat perbedaan antar mereka kecuali si Tensor G4 itu 11-12 banget. Beda-beda puluhan ribu, gue nggak pernah hitung sebagai sesuatu yang patut diomongin ya. Gokil nggak sih String O1 ini? Ini SoC pertama Xiaomi yang dirilis secara komersil loh. Udah bisa bersaing kayak gini. Xiaomi 15S Pro suhunya naik dari 29 derajat sampai mentok di 44 derajat. Mirip lah dengan 8 Elite di Xiaomi 15 Ultra. Sementara Dimensity 9400 di X200 Pro tuh cuma sampai 41 derajat naiknya. Dan Tensor mentok di 38an derajat. Ini bukan karena Tensor G4 itu adalah SoC yang adem loh ya, bukan ya. Tapi memang di Google Pixel 9 Pro ini secara batas throttlingnya emang diturunin banget. 38 derajat itu ditahan di situ. Makanya Antutunya parah banget kan. Yang kita harus lihat juga adalah konsumsi dayanya. String O1 dan Snapdragon 8 Elite mengkonsumsi average power mirip-mirip di 7,35 dan 7,26 watt selama Antutu dijalankan. X200 Pro lebih rendah di 6,48 watt. Sementara Tensor G4 di 4 watt doang. Satu lagi bukti bahwa dia bener-bener ditahan. Itu kan sekedar benchmark Antutu ya. Kalau real gaming situation seperti apa? Langsung aja kita cobain main yang berat. Wuthering Waves, 20 menit dengan settingan mentok kanan. Kondisi di ruangan non AC malam-malam. Adem tapi nggak dingin. Di suhu ruangan 28 derajat. Secara settingan semuanya bisa dimainin di settingan resolusi ultra high kecuali si Pixel. String O1 bisa dapat average FPS di 59 fps dengan suhu maksimal 44,9 derajat Celcius serta konsumsi daya di 6,38 watt. 8 Elite di Xiaomi 15 Ultra dapat FPS yang mirip tapi lebih adem di 42,8 derajat serta konsumsi dayanya lebih rendah di 5,6 watt. Dimensity 9400 di X200 Pro tetap jadi yang paling adem, paling gak makan daya dengan cuma 41 derajat maksimum temperature-nya dan cuma makan daya 5,35 watt. Untuk Tensor G4 ya udah selesai ya, bubar jalan. FPS-nya cuma sekitar 35 FPS dengan suhu yang nggak bisa dibilang adem juga di 43,5. Konsumsi dayanya juga tinggi, 6 watt. So, kesimpulan yang bisa gue tarik dari benchmark Antutu dan game adalah String O1 ini menurut gue oke banget secara performa buat sebuah produk generasi pertama. Dia bisa menghasilkan performa yang bersaing dengan dua SoC kasta atas di ranah Android yaitu Snapdragon 8 Elite dan Dimensity 9400. Yang masih membedakan adalah suhu dan konsumsi daya yang sedikit lebih tinggi. Tapi ini pun menurut gue udah patut dikasih standing applause dibandingkan SoC-nya Google yang tahun demi tahun gak pernah beres soal performa dan suhu.
Nah, soal penggunaan daya yang lebih besar ini bisa jadi juga karena penggunaan modem yang masih eksternal. Belum nyatu dengan SoC-nya. Dia masih pakai modem dari MediaTek T800. Seharusnya kalau udah nyatu, bisa lebih efisien lagi. Yang udah dibikin secara in-house juga adalah NPU dan ISP. Kalau NPU secara benchmark itu masih ketinggalan jauh ya sama Snapdragon 8 Elite dan Dimensity 9400. Bahkan masih ketinggalan dari Tensor G4 juga. At least berdasarkan benchmark iTutu, AI Benchmark, dan Geekbench AI ini. Nah, kalau ISP-nya gimana? Sayang banget ya, gue udah nggak megang Xiaomi 15 Pro yang masih pakai 8 Elite. Jadi, padahal seru tuh buat bandingin side by side. Tapi dari beberapa shots yang gue ambil, rasanya fine-fine aja. Cuma mungkin beda karakter tuningan aja sama Xiaomi 15 Ultra gue. Nah, yang justru bagus banget adalah perekaman videonya. Specifically soal gonta-ganti lensa sambil nge-record. Ini smooth banget, kayak nggak ada ngejut-ngejutnya sama sekali dibandingkan dengan Xiaomi 15 Ultra. Mantep nih. Alright, itu adalah quick look dari SoC buatan Xiaomi String O1 yang berada di smartphone Xiaomi 15S Pro. Ini langkah pertama yang sangat menjanjikan ya, performanya oke, walau secara suhu dan konsumsi daya masih bisa diimprove lagi, harusnya di generasi berikutnya. Mi fans, tech enthusiast yang netral, bahkan Xiaomi haters pun harusnya bisa apresiasi kemajuan yang seperti ini. Karena dengan hadirnya pemain SoC baru, persaingan juga akan semakin seru, yang artinya semakin kencang kompetisi di kualitas dan harga. Oh ya, selain di Xiaomi 15S Pro, SoC yang satu ini juga bakalan hadir di Xiaomi Pad 7 Ultra. Untuk Xiaomi 15S Pro ini gue yakin ya 99% nggak akan rilis di Indonesia. Tapi yang Pad 7 Ultra, gue nggak bisa nebak tuh, nggak bisa prediksi. Alright, sekian aja video singkat dari gue kali ini. Gue Alessa, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya.